selamat datang lagi di channel saya. Jadi kali ini kita akan membahas penggunaan fungsi dalam bahasa Python. Nah, kali ini kita akan membahasnya pada tingkat pemula agar mudah dipahami secara mendasar. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu adalah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali. Nah, contoh sederhananya itu bisa kita ketik di Python yaitu def sapa lalu tanda kurung print halo dunia. Saat dipanggil dengan sapa, akan muncul output yaitu halo dunia. Nah, mengapa menggunakan fungsi? Karena fungsi ini dapat menghindari penulisan kode yang berulang, lalu dapat membuat program lebih rapi dan mudah dibaca, dan juga dapat memudahkan perawatan dan pengembangan kode itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke contohnya dalam pengaplikasian di Scratch agar mudah dipahami secara mendasar terlebih dahulu sebelum kita pindah ke Python. Ya, oke, jadi di sini kita sudah berada di websitenya di Scratch. Nah, di sini saya sudah membuat program dari penggunaan fungsi di Scratch ya. Jadi di sini bisa kita lihat di sini saya mencoba untuk membuat kalkulator dasar atau mudah dengan di Scratch ini. Nah, operasi ini jika dijalankan maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, kucing akan Nah, di sini kita perlu menyebut data angka pertama. Misal kita tulis 5. Lalu angka kedua yang perlu kita input misalkan 2. Nah, di sini kucingnya akan memberikan pilihan kepada kita operasi apa yang akan kita mau. 1 for addition atau pertambahan, 2 for subtraction atau pengurangan. Yang ketiga itu multiplication atau perkalian, dan 4 adalah pembagian. Nah, jika kita misalnya kita pilih nomor 3 atau perkalian. Nah, hasilnya ada 10 karena kita telah menginput data yang berada 5, 2, 5 dikali 2, maka hasilnya 10. Nah, bagaimana jika kita mengoperasinya tapi dengan menggunakan pembagian 5 dibagi 3 kan tidak ada atau hasilnya akan menjadi koma. Bagaimana dengan hasilnya? Oh, nah tetap di sini akan menghasilkan hasilnya. Nah, jadi seperti itu untuk pengoperasiannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan blok-blok yang ada di sini. Nah, jadi dimulai dari atas ini ada tombol bendera yang pasti untuk memulai program, lalu print instruction. Print instruction ini nah ini fungsi itu di sini kita membuat blok padahal bisa, tapi di sini kita hanya menulis di dalam blok utama kita hanya perlu menulis print instruction. Nah, ini adalah penggunaan fungsi dan untuk mempersingkat dan mempermudah kita untuk menginput beberapa blok kode. Bisa lihat di sini. Yang pertama yang saya lihat tadi, ketika kita mengklik start, maka setelah kucing akan mengatakan welcome to calculator, lalu tunggu 2 seconds. Nah, lalu akan dilanjutkan dengan kalimat provide two numbers and then an operation type, yaitu input ada dua numbers dan pilihlah tipe operasi yang akan dipilih. Nah, lalu selanjutnya si kucing yang bertanya angka yang pertama lalu menunggu. Nah, selanjutnya kita input angka yang ingin kita pilih. Nah, lalu selanjutnya si kucing akan menanyakan nomor yang kedua atau angka kedua. Nah, lalu di sini kita menginput. Nah, lalu selanjutnya di sini
Selanjutnya akan bertanya tipe operasi apa yang akan mau kita pilih, yaitu ada addition, subtraction, multiplication, atau division, atau pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Setelah kita memilih dari salah satu tipe operasi ini, maka si kucing akan menjawabnya ya. Nah, pertama jika operasi, nah di sini bisa kita lihat akan menghasilkan. Nah, di sini adalah fungsi yaitu pertambahan addition ya. Bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya satu ini adalah hasilnya dari sini dibersihkan menjadi hanya satu blok saja. Seperti apa ya? Bisa dilihat jalur lintas atau supaya agar cepat dan ringkas. Nah, lalu di bawahnya jika kalau satu yang lain itu operasi nilai atau subtraction ada pengurangan. Nah, di sini ada juga fungsinya, lalu di bawah juga ada fungsi perkalian dan di bawah pembagian. Nah, di pembagian ini ada pengecualian. Kita kita menambahkan jika dibagi 0 atau 0, jika kita menginput data, misalkan 5 dibagi 0, maka hasilnya adalah si kucing ini akan bilang division by 0 is not possible, atau pembagian yang dibagi dengan 0 itu tidak mungkin. Ataupun jika kita menginput data yang tidak benar atau tidak seperti kriteria yang telah kita buat, maka hasilnya yaitu kucing akan bilang operation number is not correct, atau operasi angka itu tidak betul. Nah, di paling bawah ini adalah hasil jika kita menginputnya sesuai dengan kriteria yang sudah kriteria aturan tata aturan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahasnya melalui bahasa Python tingkat atau bahasa lanjutannya yaitu Python supaya kita bisa memahaminya lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas penggunaan fungsi dalam bahasa Python. Nah, di sini kita bisa membuat definisi fungsinya, yaitu dengan mengetik def. Lalu misalnya kita ingin memberi sambutan, yaitu kita tulis saja welcome. Lalu kita super user. Lalu kita buat di sini. Nah, di sini kita harus menggunakan pada garis bawah. Karena jika ini hanya menggunakan spasi, maka hasilnya tidak akan di sana. Bisa kita lihat di sini mereka tidak akan bisa mendefinisikannya. Nah, jika kita ingin membacanya, kita harus menggunakan garis bawah ini. Nah, lalu kita coba bawahnya dengan print. Lalu kita buat print lagi. Misalkan di sini kita buat view. Oh, mungkin kita coba dulu seperti ini. Maka apa yang akan terjadi? Nah, maka akan menghasilkan error. Kenapa? Karena ini belum kita perlu sebelumnya untuk membuat lanjutannya itu dimana kita harus menuliskan welcome user. Nah,
Di sini mungkin ada kesalahan karena di sini kita seharusnya perlu tambah, misal kita tambahkannya user underscore name, lalu kita buat lagi user underscore age, dan lupa dengan tanda titik dua. Lalu di sini tentu saja kita perlu menambahkannya lagi dengan user underscore name. Jangan lupa di sini kita menambahkan spasi agar nanti ada akan jarak pada hasil outputannya. Nah, misalkan di sini kita ketik, misalkan kita tanpa tuliskan user dulu. Dan di sini kita tulis namanya yaitu Bob. Nah, maka akan menghasilkan nah hello Bob. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk memanggil dari fungsi definisi fungsi yang telah kita buat di atas ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa tambah, baru bisa kita tambah user underscore age. Di sini juga jangan lupa underscore. Oh, dua di sini. Maaf. Saya buatnya di bawahnya. Jangan lupa dengan spasi agar saat pertanyaan antara akan ada jaraknya. Nah, misal kita buka edge di sini. Lalu coba kita ketik welcome dengan tanda seru. Lalu jangan lupa di sini kita juga buat welcome user kembali, karena ada dua fungsi yang perlu kita panggil. Oh, enggak, maaf. Maksudnya mungkin di sini kita perlu coba kita tambahkan angka, misalkan supaya angka umur. Misal kita tulis 25, apa yang terjadi? Nah, di sini akan masukkan syntax error karena di sini kita perlu menambahkan string agar bisa menjadi angka, bisa menghasilkan output angka. Di sini bisa kita tulis str lalu tutup kurung. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita lihat kembali. Masih error, mungkin masih ada kesalahan di sini. Di sini kita ada kesalahan dalam inputan simbol. Nah, di sini sudah berubah. Nah, apa yang terjadi hasilnya? Oke, masih error.
Oh, kita lupa untuk menambahkan tanda plus atau tanda jumlah di sini. Nah, dengan ini pasti hasilnya tidak akan. Nah, bisa dilihat, hello Bob, you are 25, 25, yaitu umur ya dia. Bisa kita lihat ini merupakan kata output sambutannya. Hello Bob, you are 25, welcome. Nah, misal kita ingin buat output bisa kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan namanya Alice, lalu berumur 35. Nah, bisa dilihat di sini akan menghasilkan dua output yang berbeda, yaitu adalah Bob dan Alice. Nah, jadi ini adalah fungsi sederhana, penjelasan fungsi dasar atau sederhana dari penggunaan fungsi dalam bahasa Python ini. Nah, jadi mungkin sebegitu saja pembahasan dasar yang sangat mudah dipahami ini tentang penggunaan fungsi dalam bahasa Python ini. Nah, jadi selanjutnya mungkin kita akan membahas dengan penggunaan-penggunaan kata kunci lain dalam bahasa Python ini. Nah, selanjutnya kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa kembali.